Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sudah siap untuk PI 4 ini? Siap ya? Oke, mungkin sebelum kita melakukan observasi kan saya sudah memberitahu sebelumnya kalau di PI 4 saya akan mengobservasi jenengan di kelas ketika panjenengan mengajar dengan mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi dan terintegrasi KSE dan juga penerapan budaya positif di kelas. Jadi tujuan PI 4 yang pertama, sebelum observasi saya berbincang dengan Pak Brilian untuk praobservasi, kemudian nanti kegiatan selanjutnya adalah observasi kelas, dan yang terakhir pasca observasi kita ngobrol-ngobrol. Mungkin sebelum observasi di kelas boleh kita ngobrol sebentar Pak Bril? Oke, dan beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kelas mana yang akan saya observasi nanti? Jadi nanti saya akan menggunakan kelas saya sendiri sebagai wali kelas, jadi kelas 6. Kelas 6. Kemudian wali kelas 6. Di wali kelas 6. Kemudian untuk mata pelajarannya apa? Untuk mata pelajarannya matematika. Matematika. Jumlah siswanya berapa? Ya 14. 14 siswa. Berarti kapan ini saya melakukan kegiatan observasinya? Jam berapa? Ya, nanti sekitar jam 9. Jam 9. Setelah anak-anak istirahat. Setelah istirahat ya. Jam 9 berarti sebentar lagi nih. Ya. Sebentar lagi. Baik. Nanti kelas yang akan saya observasi kelas 6. Mapelnya adalah matematika dengan jumlah siswanya 14 ya. Lalu pelaksanaan observasi setelah istirahat pertama jam 9. Yeah. Lalu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak Brilian itu? Tujuan pembelajarannya yang pertama itu tentang siswa itu bisa untuk mengoperasikan konsep perkalian pecahan dengan pecahan biasa dan pecahan biasa, kemudian bilangan asli dengan pecahan biasa, lalu pecahan campuran dengan pecahan biasa, dan sebaliknya. Kemudian menyelesaikan masalah atau soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, tentunya dengan konsep perkalian pecahan. Baik, mungkin bisa saya ulangi untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak Brilian, yaitu peserta didik nanti bisa memahami konsep perkalian pecahan, kemudian bisa menyelesaikan soal cerita dan kehidupan sehari-hari. Lalu area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Pak Brilian? Jadi area pengembangan tentang keaktifan siswa. Keaktifan siswa dalam kelas, kemudian ya saya menekankan kepada kolaborasi antar siswa. Jadi nanti rencana saya akan membentuk suatu kelompok belajar setelah saya menjelaskan materinya, kemudian di situ saya akan coba meningkatkan tingkat kerjasama atau kolaborasi anak melalui tugas yang saya beri KPD kelompok. Berarti area pengembangannya tidak dicapai keaktifan siswa di kelas serta kolaborasi. Lalu strategi apa yang dilakukan? Strategi yang saya laksanakan yang pertama yaitu saya emosi siswa itu saya gali di awal pembelajaran. Jadi saya mengetahui bagaimana perasaan siswa sebelum mengikuti pembelajaran, kemudian dari situ saya ingin dapatkan motivasi belajar siswa itu bisa meningkat. Kemudian dari situ nanti saya dapat mengetahui bagaimana gaya belajar anak, gaya belajar siswa itu secara maksimal. Kemudian dalam kolaborasi yang saya capai tadi, saya ingin mengelompokkan anak itu secara heterogen. Jadi satu anak dengan anak yang lain itu dapat saling membantu. Anak yang belum bisa itu bisa dibantu dengan anak yang sudah bisa, dan sebaliknya. Jadi strateginya menggali emosi siswa ya. Jadi nanti minatnya, gali juga motivasinya untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian ininya Pak Brili nanti mengetahui gaya belajar masing-masing siswa.
sesuai kebutuhan belajar mereka juga, lalu mengelompokkan secara heterogen biar saling berkolaborasi. Lalu harapan dari kegiatan observasi ini nanti apa? Jadi dari observasi ini nanti Bu Fitri saya mengharapkan masukan dari Bu Fitri selaku pengajar praktik bagaimana pembelajaran yang sudah saya laksanakan, apakah sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pengembangan kemampuan sosial emosional dan juga budaya positif, apakah yang sudah saya laksanakan nanti pada waktu observasi itu sudah mencapai keseluruhannya atau mungkin masih perlu adanya peningkatan atau pengembangan di area yang belum tercapai. Jadi harapannya ada masukan dari PP bagaimana Pak Beliau untuk mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi PSE ataupun KSE itu tadi, lalu bagaimana jenengan menerapkan budaya positif di lalu kapan percakapan pasca observasi kita laksanakan Pak Beliau? Jadi mungkin karena saya tadi yang saya harapkan adalah masukan dari Bu Fitri selaku pengajar praktik, mungkin nanti setelah observasi bisa langsung untuk melakukan wawancara pasca observasi begini. Jadi saya ingin segera mengetahui apakah pembelajaran saya itu sudah efektif sesuai dengan diferensiasi, KSE maupun budaya positif. Berarti nanti setelah saya observasi di kelas kita langsung untuk pasca ya. Berarti kalau jam 9 nanti jam kalau tidak setengah 11. Oke, setengah 11. Baik Pak Bril, karena tadi jenengan inginnya observasinya jam 9 dan ini sudah hampir jam 9. Mungkin bisa kita langsung ke kelas ya. Sudah siap? Sudah siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Baik. Iya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Pak Tifa. Teman-teman sebelum mulai pelajaran kami yang ini marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
kita seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib. Untuk hari ini jadwalnya apa nak? Apa? Tanah Airku. Oke, yang bertugas silakan maju ke depan. Hari ini tugasnya ini semuanya berdiri. Sini. Jadi di penulisan ini kita menyanyikan lagu wajib Tanah Airku. Silakan berdiri ini. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Tanah Airku setelah itu ada kita. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, yang terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun banyak begitu jalani, yang masuk damai di kata orang, tetapi kamu dan rumahku di sanalah aku rasa senang. Tanahku yang ku lupakan, engkau ku banggakan. Nih, sudah semangat semuanya? Baik. Anak-anak, kita kemarin telah belajar mengenai apa? Apa? Pecahan. Jadi caranya merubah pecahan ya kan kemarin? Dari pecahan apa saja? Campuran, biasa, kecampuran, ke desimal, ya. Jadi sekarang kita akan melangkah lagi ke materi selanjutnya, tetapi masih berkaitan dengan pecahan. Kita akan belajar bersama-sama mengenai cara mengalihkan pecahan. Kalian sudah pernah mengalihkan bilangan bulat 4 kali 4, 4 kali 2 dan sebagainya. Nah, kita akan belajar tentang mengalihkan pecahan. Tidak hanya bilangan bulat, tapi juga unsur bilangan itu ada pecahan juga. Jadi kita belajar mengenai perkalian pecahan nanti ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita buat kesepakatan kelas. Ya. Jadi nanti semuanya akan mendapatkan satu sticky note ini. Silakan kalian tulis kesepakatan kelas apa yang harus kita taati, kita patuhi selama pembelajaran kali ini nanti. Nanti pastinya harus ditaati oleh seluruh siswa. Ya. Silakan ditulis. Pak Guru beri waktu 2 menit. Nanti bagi yang sudah silakan ditempel di karton warna oranye ini. Sudah.
Oke, silakan ditambah ya saja. Yang rapi, jangan menutup punya temannya. Dari paling atas itu saja nih Pak. Kejar sampingnya. Tinggal mengajar rumah kali ini. Oke, sudah semua ya. Di sini ada 14 kesepakatan yang kalian berikan. Kita sepakati dulu. Kita bahas satu persatu. Di sini ada aktif dalam pembelajaran. Gimana? Setuju? Aktif dalam pembelajaran, kalian harus aktif dalam artian tidak boleh hanya diam saja. Kalau belum paham, silakan ditanyakan. Kemudian kalau ada nanti presentasi saat kawannya mempresentasikan, silakan ditanggapi ya. Kemudian ada lagi ini aktif sama tertib. Ya, kita sepakati tertib dalam pembelajaran, tidak boleh makan maupun minum pada waktu pelajaran. Tidak boleh membuang sampah seenaknya. Menghargai pendapat teman. Jadi saat temannya berpendapat, kalian harus mendengarkan. Setuju ya? Setuju. Lalu ada tepat waktu. Tadi sudah tepat waktu semuanya, alhamdulillah. Kemudian ini sama, menjaga ketertiban. Tidak ramai saat guru menjelaskan. Nah, ini tidak boleh bicara sendiri. Ya, nanti pada waktu kalian berdiskusi, kalian boleh bicara dengan kawan kalian satu kelompok. Kemudian menjaga kedisiplinan. Kalian harus mematuhi aturan selama pembelajaran. Paham ya? Bagi nanti yang melanggar nanti akan ada sanksinya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu, ya. Sepertinya masih ngantuk semuanya, silakan berdiri. Kita ice breaking dulu. Yang masih di belakang meja silakan cari tempat yang agak luas. Nanti ice breakingnya membutuhkan beberapa gerakan. Ya, sudah. Jadi nanti mungkin kalian sudah pernah tahu ice breaking 1 ditambah 1. Sudah pernah tahu? Sudah pernah tahu? Ya, bagaimana? 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Gitu ya? Paham? Bisa dipahami? Kita coba dulu. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4
4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Yang lagi, 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Lebih cepat. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Cepat sekali, sekali lagi. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Baik, apa tambah 4 gini? Semakin bingung semakin cepat ya. Sudah sempat? Mati konsentrasi kalian ya. Bagaimana instruksinya, kemudian urutannya dan waktunya. Baik, kita masuk ke materi. Jadi kemarin kita telah membahas apa anak? Merubah pecahan. Contoh pecahan itu ada misalkan 2/4, ya kan? Kemudian ada 4/6. Ini kita belajar tentang perkalian. Kita kalikan. Caranya bagaimana? Pembilang kita kalikan dengan pembilang. Kemudian penyebut kita kalikan dengan hasilnya berapa pembilangnya? 8/24. Ini bisa disederhanakan atau tidak? Jadi berapa? Berapa? Masih bisa lagi ya lipatnya dibagi. 1/dibagi 8. 1/3. Seperti ini ya. Ini adalah konsep dari perkalian pecahan dengan pecahan. Pastinya kan ada bilangan bulat juga. Bagaimana waktu itu tentang bilangan apa? Bilangan bulat jika dijalankan dengan pecahan. Kita ambil contoh. Di sini ada bilangan bulat 2. Kita kalikan dengan pecahan. 2/4. Hasilnya berapa? Caranya bagaimana? Bilangan bulat ini kalian kalikan dengan pembilangnya. Ya. Berarti hasilnya berapa? 4/4. Sudah. Jadi penyebutnya mengikuti. Kemudian ada satu pecahan lagi. Apa? Campuran. Contohnya di sini ada satu contoh. Langkah pertama untuk pecahan campuran diapakan dulu? Berapa lipat? 5/2. Kita kalikan dengan 4/8. Hasilnya adalah berapa? 20. Sudah selesai? Belum? Kita jadikan lebih kecil lagi. Kita sederhanakan jadi berapa? Kita jadikan lagi sederhana menjadi berapa? 5/4. Sudah paham? Ini konsep pertama
pertama pecahan dengan pecahan, kedua yaitu bilangan bulat dengan pecahan, dan yang ketiga adalah pecahan campuran dan pecahan biasa. Sudah paham? Kita coba soal yang lain, tetapi nanti boleh yang lain maju. Nah, di sini ada beberapa macam soal. Silakan yang mau mencoba boleh maju ke depan. Dipilih dengan cara memutar spinning keliling. Siapa yang mau? Berarti harus aktif, ya kan? Jadi nanti keaktifan akan ada nilai tambahnya. Yang aktif silakan tunjuk tangan yang ingin maju. Oke, Ija. Silakan dipilih. Kamu pilih di sini. Spin itu. Putar. Ya, dikit. Oke. Di sini ada 4 3/8 dikalikan dengan 2 4/5. Coba baca hasilnya ada berapa? Di sini. Di bawah. Ada satu lagi mungkin? Oke, Alifah. Silakan. Kita hapus dulu. Nah, itu kan soalnya dulu ya. 4 3/8 dikalikan berapa? 4/5. Sudah ditulis soalnya. Kita hapus. Silakan nanti Pak. Oh belum? Kalian berapa tadi? Oke, silakan dipilih Alifah. Langkah pertama dijadikan apa dulu ya? Oke, pecahan biasa. Baik, silakan itu ambil videonya di sana. Satu 3/5 dikalikan 1/3. Berapa ya? Yang lain boleh sama-sama menghitung. Hasilnya nanti kita samakan apakah tempat punya kalian atau yang dikerjakan Ida. Satu lagi dari sebelah sini sudah, situ sudah, sini belum kayaknya. Siapa yang mau maju dari sebelah sini? Karista mungkin ingin mencoba. Pilih sendiri. Di sini ada beberapa macam soal. Ambil di situ videonya. Di atas saja.
Kali Pak tadi ketemu berapa nih Pak? 18. 8,15. Udah. Ada lagi mungkin yang mau? Yang laki-laki belum ada dari anak putra. Silakan. Maulana mungkin mau mencoba. Maulana, ayo. Dua anak putra ya nanti satu lagi. Setelah Maulana nanti satu lagi coba ke depan. 7/10 kali 5/21. Oke, silakan Maulana. Setelah ini mungkin Rio. Siapa? Satu lagi dari anak putra. Saya mau kali 5/21. Silakan. Saya masih ada 3 soal. Mungkin 2 lagi ada yang mau? Oh ini dikalikan ya, bukan ditambah. Maulana masih bingung kalau kayaknya. Ada yang bisa membantu? Maka pertama dari 7/10 kali 5/21. Maka pertama diapakan dulu? Di mana dengan mana? Ya, dibagi berapa? Sudah mana? Gimana caranya? Satu per bisa? Bisa ini kan? Silakan saya ditulis. Orangnya dulu. Kali 5/3/8. Mungkin ada yang bisa membantu Clarista 91/20. Nanti sepertinya akan menjadi pecahan campuran. Coba yang lain bisa mencoba. 90 per berapa Clarista? 91/20.
dikasih saya jelas. Cara merubahnya tadi. Alifah boleh dibantu ke depan. Satu. Ini. Sederhanakan dulu. Bisa enggak? 7, 6. Bisa dibantu saya? Alifah atau ini? Oke, itu sudah. Jawabannya tadi berapa kan? Ya, kita bahas seri yang pertama tadi siapa? Latifah, 3 seluruh kalian dari 4/3/8 kali 2/4/5. Dia jadikan pecahan biasa dulu. Bagus ya. Kemudian dikalikan, sebelumnya disederhanakan dulu. Ketemu 98/8 berarti ke pecahan campuran. Hasilnya berapa? 12 2/8. Baik, tepuk tangan sudah. Yang kedua, siapa tadi? Alifah yang mana? 1/3/5 kali 1/3. Hasilnya jadikan pecahan biasa dulu. 8/5 kali 1/3. Hasilnya 8/15. Tepuk tangan untuk Alifah. Yang ketiga, siapa tadi? Kalista. Iya tak? 3/1/4 kali 1/25. Itu berapa kak? 91/20. Hasilnya pecahan campuran tadi dibantu oleh Alifah. Ketemu berapa Alifah? 4/11/20. Baik, betul. Teman-teman, untuk Alifah dan Kalista. Ini jadi Maulana. 7/10 kali berapa ini Maulana tadi? 21. Kita sederhanakan dulu ya. 7 dan 21, 10 dan 5. Hasilnya ketemu 1/6. Kemudian menurut saya masih belum ketemu ya. Mari kita bantu. Alifah mungkin bisa membantu. 1/6 dikalikan dengan 5 3/8. Pecahan biasanya berarti berapa itu? 7/6 kali. Ya, dikalikan. Bisa kan disederhanakan? Tidak bisa. Berarti hasilnya berapa? 43 kali 7. Dijadikan pecahan campuran. Baik, jadikan pecahan campuran dulu. Pecahan campuran ya. 301 Pak. Mana? 301 Pak. 3 101
1/48. Kamu jadikan pecahan campuran dulu. Saya sudah ketemu nih dia. Pak, bagaimana? Baik. Gimana tuh, Pak? Gimana nih, Pak, kayaknya? Iya, betul. Itu berapa? 6 berapa? Tulis. Iya, 6 3/48. Berapa? 10 ya. Tepuk tangan untuk Alifat dan Cahaya. Sudah beranimasi. Gak apa-apa, nanti kita belajar lagi. Selanjutnya, ini sudah paham ada yang ditanyakan tentang konsepnya, mengalihkan dari pecahan campuran ke pecahan biasa, biasa ke biasa, kemudian bilangan berat ke pecahan biasa. Sudah paham ya? Kalau sudah, kita masuk ke menyelesaikan soal cerita. Di sini Pak Guru punya satu video, silakan dicermati. Ya, alele. Ya, ada satu buah video, cermati dulu ya. Ya, alele. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu. Pulang, Pak. Pagi-pagi udah di kebun, Pak. Iya, Bapak mau menyiram tanaman pakai ember ini. Ada ember besar warna merah dan ember kecil berwarna kuning. Kita menggunakannya untuk menyiram tanaman ini. Setiap satu kotak kebun luasnya 1 meter persegi. Satu buah ember besar yang berwarna merah bisa menyiram luas kebun sebesar 2 meter persegi. Nah, setiap satu kotak kebun yang luasnya 1 meter persegi terdapat 5 baris tanaman. 1, 2, 3, 4, dan 5. Satu ember kecil berwarna kuning bisa menyiram 3/5 meter persegi kebun. Nah, pertanyaannya, 1. Berapa luas kebun yang tersiram jika menggunakan 5 ember besar? 2. Berapa luas kebun yang tersiram jika menggunakan 5 ember kecil? Nah, ini adalah pertanyaannya. Tadi diketahui apa? Pak Guru mempunyai 2 buah ember, 1 ember besar dan 1 ember kecil. Digunakan untuk apa? Menyiram kebun. Dengan luas 1 ember besar bisa untuk menyiram luasnya berapa? 2 meter persegi. Kemudian 1 ember kecil untuk menyiram 3/5 meter persegi. Jadi di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, berapa luas kebun yang tersiram jika menggunakan 5 ember besar? Tadi sudah kalian ketahui, 1 ember besar untuk 2 meter persegi dan 1 ember kecil untuk 3/5 luas dari kebun tadi. Di sini ada pertanyaan masing-masing berapa luas yang disirami jika menggunakan masing-masing ember besar dan kecil itu sejumlah 5. Caranya bagaimana? Diperhatikan video ini lebih lanjut. Yuk kita jawab. Wah, susah juga ya. Minta tolong Pak Febri jelasin Oke, yuk kita bahas sama-sama. Kita mulai dari soal yang pertama.
Berapa luas kebun yang tersiram jika menggunakan 5 ember besar? Nah, diketahui 1 ember besar bisa menyiram 2 meter persegi kebun. Maka untuk mengetahui luas kebun yang tersiram 5 ember besar, kita kalikan luas kebun dengan jumlah ember. Karena ada 5 ember yang menyirami kebun dan luas masing-masing kebun adalah 2 meter persegi, artinya luas kebun yang tersiram adalah 2 dikali 5, hasilnya adalah 10. Jadi luas kebun yang tersiram jika menggunakan 5 ember besar adalah 10 meter persegi. Kita lanjut ke soal yang kedua. Berapa luas kebun yang tersiram jika menggunakan 5 ember kecil? Diketahui 1 ember kecil bisa menyiram 3/5 meter persegi. Maka berapakah luas kebun yang tersiram 5 ember kecil? Nah, kita gunakan cara yang sama seperti soal nomor 1 ya. Kita jumlahkan semuanya atau kita kalikan. Nah, bagaimanakah cara mengalikan pecahan dengan bilangan asli? 5 dikali 3/5. Oke, ya. Bagaimana cara mengalikan pecahan dengan bilangan asli? Tadi berapa? 5 kali 3/5. Gimana caranya? Yang pertama, langkah pertama diapakan dulu? Di gerakan bisa deh. 5 dan 5. Hasilnya 1 sama dengan 3. Apa satunya tadi? Meter persegi. Jadi 5 ember kecil bisa untuk menyiram tanaman di kebun Pak Guru seluas 3 meter persegi. Jadi untuk ember besar tidak sudah paham semua ya, tinggal dikalikan saja. 1 meter persegi itu dari 2 meter persegi itu untuk 1 ember. Jika 5 tinggal dikalikan, ketemu berapa tadi? 10 meter persegi. Kita latihan soal lagi. Siapa yang mau maju lagi? Di sini ada 3 soal. Latifah, oke, silakan. Bukan ke Latifah. Berdua kali lagi. Silakan dipilih. Ini spin. Kita pahami dulu soalnya, ya. Dibaca bersama-sama. Ali berlari mengelilingi lapangan 4/1/2 putaran. Jika 1 putaran menempuh jarak 6/1/2 meter, berapa meter jarak yang ditempuh Ali? Berarti tulis dulu 4/1/2 putaran. Jika dalam 1 putaran itu menempuh jarak 6/1/2, berarti diapakan? Alifah, diapakan? Ikan. Berapa dengan berapa India? 4/1/2 dikali 6/1/2. Langkahnya diapakan? Dijadikan pecahan biasa dulu. Satu lagi, siapa yang mau maju? Siapa lagi, ayo. Nanti akan ada nilai tambah untuk keaktifan. Siapa? Hanifah mau maju mungkin? Oke, silakan. Hanifah,
mendapatkan soal Dayu berlari sejauh 5 1/4 km. Itu berlari sejauh 1/2 kali jarak yang ditempuh Dayu. Berapa kilometer jarak yang ditempuh itu? Berarti jawabannya ini ikan. Sekarang di sini di atas. Dihapus dulu. Ini 4/1/2 jadi berapa? 9/2. Kemudian 6/1/2 jadi 9. Ya, dikalikan. Iya. Ini Pak, 351/4 kali 21/2. Ada satu soal lagi. Silakan yang mau. Anak Putra, Rio mungkin? Rio mau? Iva? Ija mungkin mau maju lagi? Ija? Ayo, mau? Oke, berarti soal yang terakhir ya. Ini cuma ada 3 soal. Seorang penjahit ini saja, nggak usah ditukar langsung. Yang lain juga silakan untuk mencari hasilnya. Nanti kita samakan apakah hasil yang dijawab di depan sama. Ya. Ali Fatimah tadi yang mana? Ali ya. Atau jadikan desimal juga bisa. Kemarin kita sudah membahas tentang pecahan desimal ya. Apa satuannya apa? Latifah tadi. Empat 1/2 kali 6 1/2 ketemu hasilnya 114/4, hasilnya 29,2 km. Apa tadi Latifah? 29,2 km itu apa? Kilometer atau meter ya kita tanya? Kali kan? Meter satuannya. Ya. Berlari mengelilingi lapangan. Jadi jarak yang ditempuh Ali adalah kilometer atau meter? Meter. Ya, 29,2. Jawaban dari Ija sudah ketemu berapa? 31/10. Jadi kan pecahan desimal saja ya. Pak, ini semuanya bisa. Iya, jadi pecahan desimal saja. Contohnya ditulis.
satuannya pada meter. Berarti jadi apa? Jarak yang ditempuh bukan menjahit baju yang akan panjang pita yang dibutuhkan adalah 1/10 meter. Hanifa ketemu berapa tadi? Jarak yang ditempuh itu adalah 13,1 km. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, sudah paham semua ya? Bagaimana kita mengalihkan pecahan, kemudian menyelesaikan soal cerita tentang pecahan. Ya. Untuk selanjutnya, Pak Guru akan membagi kelompok. Silakan nanti bergabung dengan kelompoknya. Tasnya tidak usah dibawa alat tulisnya dari buku saja. Nanti kembali lagi. Ya. Untuk kelompok yang pertama terdiri dari Hanifah, Cahaya, Maulana, Latifah, dan Faris. Di sini. Kemudian kelompok yang kedua, Alifah, Cantika, Diva, Ida, dan Rio. Di situ. Dan yang terakhir sisanya yaitu Alfiano, Bahim, Nindya, dan Clarista. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bahim sudah tahu dia. Sudah bertemu dengan kelompoknya? Baik. Dan nanti diperhatikan. Ini nanti kita akan bekerja kelompok. Kalian bekerja dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti masing-masing kalian beri nama kelompoknya bebas. Kemudian nanti di sini akan ada beberapa paket soal. Ada 7 paket soal. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan 2 paket soal. Caranya bagaimana? Silakan masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan, dipilih. Di tab papan tulis ini, di tab kotak ini nanti akan terbuka 1 paket soal. Nanti kalian tulis di lembaran KP di kelompok ini, dikerjakan, didiskusikan. Nanti akan ada waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan, kemudian akan presentasi. Paham? Ada yang ditanyakan? Oke, perhatikan yang ke depan dulu. Nanti kita gantian ya, dari kelompok 1, 2, 3. Dan nanti masing-masing perwakilan kelompok tadi memilih paket soal ini. Silakan di tab, nanti akan muncul soalnya ya. Silakan nomor 1 dulu, yang maju. Satu anak. Faris. Tab. Oke, ini kelompok 1, soal yang pertama ya. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Kanan. Kelompok 1 lagi. Kelompok 1 lagi. Ini 2 soal. Silakan dipilih kotak yang mana yang menurut kalian menarik. Kelompok 2.
adalah soal dari masing-masing kelompok. Sudah diingat ya tadi pakai soalnya yang mana? Kelompok 1 kebagian kota nomor berapa tadi? 7 dan 2. Kelompok 2? 1 dan 4. Kelompok 3? 6 dan 5. Di sini ada satu kota lagi. Mungkin ada nanti kalau sebelum waktu habis sudah selesai boleh dibuka satu paket kota ini. Silakan mulai dikerjakan, waktunya 8 menit hingga dari sekarang. Ya, ditulis sama kelompoknya di atas, didiskusikan. Ini biasa. Ini memiliki 3 ya, langsung. Kan karungnya satu karung kan ini memiliki 2 biasanya setiap karung berisi jumlah itu kalikan ini. Yang kita kelompoknya silakan dicatatkan di situ nama kelompoknya bebas. Ya. Ya, kalian punya 8 yang ya. Masing-masing berisi ya 8 kali 4 3. Ya, langsung ini aja. Ingat, kita menjawab soal cerita harus diketahui dulu ya. Soalnya apa nanti mana kita kerja sama. Yang mana? Ini mandi. Ya, jika ini mandi menghabiskan 16 1/2 gayung, setiap gayung berisi 3,7. Ini misalkan gayung, satu gayung berisi 3/4 liter. Sedangkan ini menghabiskan berapa gayung? 16. Jadi kan ini jumlah 16 berarti ya. 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 Ya, Pak. Ini memiliki 2 kesimpulannya ditulis ya. Misalkan nomor 1 itu Nindi memiliki 2 berapa tepung. Ditanyakan adalah berapa kuintal tepung Nindi seluruhnya. Jadi kesimpulannya nanti ditulis. Jadi berapa kuintal tepung yang dimiliki Nindi seluruhnya. Itu ya. 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 Gimana? Mau tambah? Oke, silakan di tab Alifah. Kotak nomor 3 diambil alih oleh kelompok 2. Silakan di tab. Nomor berapa?
Ya 1 minggu itu 7 hari saja. Mengisi bensin selama 1 minggu. Ya 7. Jadi dia Pak. Ada mobil, Pak 1 hari. Kalau bukan Pak mobil ini. Ya. Ini ada yang sudah selesai? Belum? 2 menit lagi. Disebut namanya saja. Nama kita itu jadinya pacaran Ya. Ya. So, pertama memiliki bentuk bangsa yang ya. 10 1/2 meter dan lebarnya 8 1/4. Ya. Bisa nih, langsung. Dari satuannya ya? Kok ada satunya berapa? Ini. Ya. Ini menggunakan air banyak.
berat ya, 10 gram. Kelompok 3 kita belum ini ya. Kita lihat deh. Berarti itu berapa? Iya. Bebas. Oh iya, hari ini temanya buah-buahan. Hari ini temanya warna ya. Silakan dinamai kelompok dengan nama warna. Kemarin sudah temanya sudah buah, hewan sudah, sekarang warna. Sudah selesai? Waktunya sudah habis. Oke, waktu sudah habis. Yang mau presentasi dulu dari kelompok mana? Ada yang mau? Oke. Kelompok 3, sudah siap sepertinya tadi. Boleh? Ya, silakan maju ke depan untuk kelompok 3. Semuanya. Itu aja. Dulu nama kelompoknya apa? Ya, di sini pada depan biar kelihatan. Ya, apa nama kelompoknya? Ya, semuanya silakan menghadap ke sini semuanya. Tadi kesepakatannya kita sudah harus menghargai pendapat teman kalian berpendapat tentang jawabannya, kalian harus menghargai. Silakan menghadap ke sini semuanya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibacakan. Ya. Kota berapa tadi ini? Kota nomor 5 dan 6. Coba dibaca kota nomor 5, Hanifah. Baik, dijawab silakan kelompok putih. 4/2 dikali 7 sama dengan 9/2 dikali 7 sama dengan 9/2. Baik, ketemu jawabannya berapa nih tadi? 33, berapa? 31,5. Jadi Arya mengisi bensin pada mobil selama 1 minggu sejumlah berapa nih? 31,5 liter bensin. Oke, tepat sekali, tepuk tangan. Kemudian soal yang kedua, kota nomor berapa? Nomor 6 dibaca, kita tolong dibacakan Rio. Kota nomor 6.
ditanyakan? Kotak nomor 5 dan 6 sudah dijawab oleh kelompok putih. Jawabannya sudah betul. Ada yang ditanyakan mungkin? Dari kelompok lain? Gak ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok putih. Teman-teman. Selanjutnya dari kelompok mana? Oke, 2. Sudah terdengar. Oke. Kelompok menariknya nama apa? Biru. Biru master. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor berapa tadi? Oke, kotak nomor 1 minta tolong dibacakan Cahaya. Baik, silakan dibacakan hasilnya menghadap teman-teman. Oke, sudah. 2/1/2 dikali 2/5 sama dengan 5/2 dikali 2/5 sama dengan 1/5. Baik, ketemu 1/5. Dari mana tadi? 2/1/2 dikalikan dengan 2/5. Hasilnya ketemu 1/5. Selanjutnya kotak nomor 3 dibacakan Clarista. Oke. 1/2 dikali 8/4 sama dengan 21/2 dikali 33/4 sama dengan 693/8. Dijadikan pecahan campuran sama dengan 86/5/8. Jadi luas taman adalah 86/5/8. Baik, ini adalah taman berbentuk persegi panjang. Jadi kalian tinggal mengalihkan saja. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kita kalikan saja 10/1/2 kali 8/1/4. Ketemu jawabannya 86/5/8 meter persegi. Kotak berapa ada? Pak, dibacakan Baim. Keras. Namanya banyak buku yang harus dibeli Pak Ridwan dalam satu. Oke. 1/2 dikali 30 sama dengan 30/2. Disederhanakan jadi 15. Betul, Pak? 15 kilogram pupuk yang harus dibeli Pak Ridwan. Hasilnya dari mana? 1/2 kali 30. Karena 1 bulan kita anggap saja akumulasi jadi 30 hari. Baik, tepuk tangan untuk kelompok biru. Yang terakhir kelompok 1. Kotak nomor berapa? 2. Dibacakan 3. Kotak nomor 2. Jadi nanti menghabiskan air 16 1/2 penuh. Yang kali berisi 3/4 liter air. Dapat liter air yang digunakan demi mandi. Oke, silakan. 16 1/2 dikali 3/4 sama dengan 30 dikali 2 dikali 3/4 sama dengan 99/8. Jadi dari menghabiskan air sebanyak 12,3 liter. Dikalikan ya. 16 1/2 kali 3/4 ketemu berapa hasil akhirnya? 12,3 liter. Kemudian kotak berapa? Kotak 7 dibacakan ini. Bukan lihat tapi kaki saya. Sekarang isi dengan panjang 7 perjalanan dapat memiliki berat 14 kg. Dapat berat datang mesin panjangnya adalah 11 kg. Oke. Silakan. 7 perjalanan dikali 10 1/4
Jadi dikalikan ya, 7/8 kali 14, kemudian dikalikan lagi 10, 1/2. Ada yang tanyakan? Ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok apa tadi? Kelompok merah. Baik, Pak. Silakan dikumpulkan. Kasih besar kelompoknya. Baik, perhatikan anak-anak. Kita telah mengerjakan ini secara berkelompok ya. Tadi apa? Soal cerita mengenai perkalian pecahan. Nanti kalian bisa mencoba lagi soal yang belum kebagian kelompokmu. Soal bagian kelompok lain bisa mengerjakan selanjutnya ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Jadi selanjutnya kita akan merefleksikan apa yang telah kita pelajari dalam pembelajaran kali ini. Dari pagi tadi kita telah belajar mengenai apa? Perkalian pecahan. Bagaimana cara mengalikan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kemudian apa lagi? Bilangan bulat, bilangan asli dengan pecahan biasa. Kemudian apa lagi? Pecahan campuran dengan pecahan biasa. Kemudian kita belajar lagi mengenai video tadi, ya kan? Tentang apa? Soal cerita mengenai perkalian pecahan. Kemudian kalian sudah melaksanakan apa? Kerjasama dalam kelompok. Memecahkan kotak misteri yang ada di sini tadi, kalian pilih satu persatu cara acak. Kemudian kalian sudah menyelesaikan dengan cara yang sangat luar biasa. Terima kasih semuanya. Baik, untuk sebelum kita akhiri, di sini ada satu lembar refleksi. Kalian isi dulu. Masing-masing anak silakan mengisi pada satu lembar refleksi ini mengenai apa saja yang telah kamu pelajari, kemudian apa yang paling kamu sukai, apa yang paling kamu tidak sukai dalam pembelajaran hari ini, kemudian bagaimana caramu untuk belajar menguasai materi hari ini. Silakan ditulis di sini. Guru beri waktu 2 menit. Diberi nama 2 menit. Ya, ambil aja. Apa saja yang sudah kalian pelajari, yang kamu tidak sukai, yang kamu tidak suka selama belajar tadi apa? Sukai yang tidak kamu sukai misalkan tulis saja dulu. Tulis sesuai dengan pengalaman kalian selama pembelajaran dari kali ini. Lagi
Sudah selesai, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Sudah selesai. Ayo, Kalista. Sudah selesai. Buka, tiga. Apa satu? Oke, terus. Ya, awalnya saya. Baris, selesai. Ya. Baik anak-anak, kalian sudah mengisi lembar refleksi ini tadi. Kita sudah merefleksikan secara bersama-sama. Ada yang ditanyakan? Ya. Oke, baik. Alhamdulillah pelajaran pada hari ini sudah selesai. Nanti di rumah kalian pelajari lagi lebih lanjut tentang perkalian pecahan dalam soal cerita. Kalian bisa mencoba lagi yang ada di LKS maupun di buku. Tidak ada yang ditanyakan? Baik, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita mengucapkan alhamdulillah. Baik, jamnya sudah waktunya istirahat. Guru minta maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Brilian perasaannya setelah mendengar pembelajaran yang dimaksud kita hari ini tadi? Bagaimana perasaan observasi? Alhamdulillah itu yang pertama saya rasakan puas dengan anak-anak saya. Untuk kelasnya alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan, mulai dari tadi kesepakatan kelas saya selama pembelajaran, kemudian keaktifan anak didik saya itu alhamdulillah sudah sangat bagus menurut saya. Perasaannya seperti puas, ada kelegaan tersendiri ya? Tentunya ada begitu. Alhamdulillah sudah terselesaikan. Sesuai harapan. Kemudian apakah tujuan pembelajaran yang ingin dengan capai tadi sudah menurut Pak Brilian sudah tercapai Pak? Menurut saya tujuan pembelajarannya sudah tercapai semuanya. Mulai yang pertama tadi saya menyampaikan konsep tentang perkalian pecahan kepada siswa. Alhamdulillah seluruh siswa sudah memahami. Kemudian tujuan kedua untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian pecahan. Alhamdulillah anak-anak sudah memahami, meskipun masih ada proses yang berhambat tadi, alhamdulillah sudah mereka pecahkan melalui bimbingan saya. Kemudian bisa anak didik bisa saling berkolaborasi dengan temannya satu kelompok. Alhamdulillah sudah tercapai yang tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh Pak Brilian tentang konsep perkalian pecahan. Tadi saya rasa Bina juga sudah menerapkan teknik scaffolding ya. Jadi mendampingi anak-anak dalam mengatasi kesulitannya, tetapi mereka mengatasinya dengan luar biasa dan sudah. Kemudian strategi pembelajarannya menurut Pak Brilian tadi sudah dilakukan. Kalau menurut saya strategi pembelajaran sudah saya terapkan itu, tetapi mungkin dalam implementasinya kurang maksimal karena mungkin ada satu dua anak yang masih belum bisa mengikuti. Jadi saya menyesuaikan saja, tidak seluruhnya saya akomodasi dengan satu strategi, mungkin saya campur dengan strategi yang lain. Sesuai kemampuan. Terus berarti untuk harapan-harapan yang sudah dilakukan di awal sebelum observasi, kita pra-observasi, harapannya untuk pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi KSE atau PSE itu apakah sudah
Kalau menurut saya begitu, saya sudah sesuai. Jadi menurut alur di dalam pembelajaran diferensiasi meliputi konten, proses dan produknya sudah, saya rasa sudah maksimal. Mungkin nanti kedepannya saya harapkan untuk pembelajaran yang lain saya akan lebih menekankan kepada ketiga aspek tadi. Kemudian untuk yang di KSE itu mungkin ada 1-2 komponen yang belum saya terapkan tadi, tapi secara umum sudah terlaksana semua. Itu sudah terpenuhi untuk bagaimana dengan harapannya dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi maupun daya positif. Lalu apa rencana tindak lanjut setelah pembelajaran hari ini? Mungkin saya ingin menindaklanjuti dari pembelajaran hari ini. Nanti saya ingin mengembangkan strategi tentang KSE kepada anak-anak saya, terutama di pelajaran yang lain, karena saya rasa mungkin ini adalah hal baru. Jadi saya rasa ini sangat berpengaruh kepada emosional siswa, bagaimana siswa itu dapat ada penghargaan dari orang lain, terutama dari guru, itu menimbulkan semangat yang luar biasa dari anak-anak. Jadi saya rasa untuk menjalani ke depan saya akan memaksimalkan strategi KSE ini untuk seluruh mata pelajaran dan seluruh kegiatan pembelajaran. Secara tindak lanjutnya ini adalah pengembangan terkait pembelajaran sosial emosional. Apalagi sekarang 5 hari sekolah, full day, jadi mungkin memang untuk biar anak itu endless. Jadi lebih merasakan apa yang dihargai saja dia. Kalau apa rencana pengembangan diri yang akan dilakukan Pak William setelah kegiatan hari ini? Jadi saya untuk pengembangan diri berikutnya saya ingin mengikuti di program, mungkin di platform PMM itu kan ada topik-topik yang membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosional. Jadi saya mungkin ingin mengembangkan diri saya melalui platform yang sudah ada itu. Saya mempelajari bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan KSE yang maksimal dan baik, terutama saya terapkan kepada anak didik saya bagaimana sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan latar belakangnya, itu kan pasti berbeda-beda. Itu saya sesuaikan dengan itu. Kemudian dari YouTube saya juga mempelajari dari pengalaman orang lain, jadi saya bisa terapkan di kelas saya. Nanti rencana pengembangan dirinya nanti mempelajari tentang pembelajaran diferensiasi maupun pembelajaran sosial emosional itu di dalam melalui platform PS. Kemudian bisa melalui YouTube atau media yang lain, dan mungkin bisa brainstorming dengan anak-anak maupun kepala sekolah. Baik, itu mungkin refleksi dari Pak Yuli. Mungkin bolehkah saya memberikan menyampaikan hasil observasi saya, Pak Yuli? Terima kasih untuk selama saya mengamati, mengobservasi selama 2 CP ya, 70 menit tadi, sesuai area pengembangannya adalah bagaimana pandangan Pak Yuli itu menerapkan budaya positif di kelas, khususnya kelas A, kemudian bagaimana mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi KSE tadi sesuai modul ajar yang sudah berjalan bulan sebelumnya. Baik, untuk yang pertama, untuk budaya positif sudah nampak Pak Yuli, dan sudah diawali dengan doa, berarti ada pembiasaan budaya positif ya, kebiasaan itu menyanyi lagu wajib nasional juga tadi. Kemudian yang menarik adalah tadi juga ada kesepakatan di kelas. Mungkin kalau kesepakatan kelas memang sudah ada, saya lihat di sini sudah dipajang kesepakatan kelas. Mungkin setiap pembelajaran atau setiap matkul setiap belajar bisa namanya kesepakatan belajar. Ya, jadi kalau kesepakatan kelas itu lebih universal. Tetapi kalau kesepakatan belajar kan sesuai mata pelajaran itu. Dan mungkin masukan saja lebih
diubah kalimatnya lebih positif. Oh iya Bu, ini kalimat Misalnya tidak boleh makan minum, berarti lebih positif lagi kalimatnya. Makan minum setelah pembelajaran selesai atau Ada waktu istirahat. Kemudian mungkin dilarang membuat sampah itu menjaga menjaga kebersihan. kebersihan. Terus fokus ketika pembelajaran. Mungkin hanya itu ya positifnya kita suka, tapi overall sudah luar biasa tadi untuk kebiasaan budaya positifnya kemudian bagaimana ini memotivasi anak-anak dan apresiasi mereka itu juga sudah luar biasa. Kemudian untuk area pengembangan di pembelajaran diferensiasinya juga sudah nampak sekali dialami di kegiatan awal tadi juga sudah tertata bagaimana kesiapan belajar anak, sudah ada skenario pembelajarannya, siapa belajar, minat belajar, kemudian sudah tampak diferensiasi kontennya dengan berbagai media yang dengan sebutkan tadi juga ada word bagaimana dengan memanfaatkan aplikasi word dengan roda berputar dan juga tadi kotak-kotak tadi, kemudian diferensiasi prosesnya juga sudah nampak sesuai kebutuhan anak. Mereka diminta memilih sendiri soal yang mana sih dari kelompoknya masing-masing tadi sudah kegiatannya. Kemudian untuk diferensiasi produknya juga hasil dari diskusi kelompok tadi dipresentasikan, itu juga sudah luar biasa. Untuk area pengembangan di pembelajaran sosial emosional juga sudah nampak. Malah menurut saya sudah nampak 5 KSE-nya. Kesadaran diri dengan ngajak SPK, terus tadi secara kedalaman kebetulan kan juga mengikuti gerakan sekolah sehat tadi anak-anak di kelas juga meskipun SPK tapi sebenarnya olahraga juga. Konsentrasi sama senamnya gitu. Luar biasa. Manajemen dirinya nampak, kesadaran sosialnya juga tadi terlihat, saling menghargai pendapat temannya, jawaban temannya tadi. Keterampilan berrelasi ketika diskusi kelompok itu sudah terlihat sekali. Lalu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tadi dengan mereka berbeda jari, roda berputar, kemudian kesepakatan kelompoknya, kita memilih di nomor berapa, kita tidak sesuai keputusan mereka kelompok itu sendiri. Jadi menurut saya untuk 5 KSE-nya nampak semua luar biasa. Mungkin itu dari hasil observasi saya Pak Budi, dan karena sudah siang saya mohon pamit. Tapi sebelum menutup kegiatan pendampingan ini, mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan sebagai pertanyaan penutup. Yang pertama, apa hal paling menarik yang Pak Budi dapatkan setelah pendampingan kemarin? Hal yang menarik dengan PI yang sebelumnya ke apa? PI yang menarik. Untuk bagi saya begitu hal yang menarik itu tujuan saya di CGP itu kan salah satunya untuk mengembangkan kompetensi saya dalam mengajar. Jadi ini adalah hal yang paling menarik di mana pengajar praktik begitu itu bisa mendampingi saya dalam pembelajaran. Jadi saya ingin dievaluasi secara langsung oleh pengajar praktik saya. Jadi bukan hanya kan kita sudah belajar tentang teori-teori dari modul 1, 2, nah ini di modul penerapannya ini hal yang paling menarik adalah saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas saya, kemudian diobservasi oleh pengajar praktik dan mendapatkan masukan. Nanti bisa saya implementasikan ke depannya untuk menjadi pembelajaran yang lebih baik. Jadi apa yang membuat ini tuh menjadi menarik menurutnya Pak Budi? Dengan observasi ini yang membuat menarik itu. Jadi bisa menyampaikan apa yang saya bisa sharing tentang pembelajaran yang sudah saya laksanakan itu sudah sesuai atau belum dengan materi-materi dalam
program guru penggerak ini itu kan yang saya harapkan di awal. Jadi ilmu yang ada di CGP ini bisa semaksimal itu saya terapkan di pembelajaran yang ada di kelas. Luar biasa Pak. Terus satu lagi, apa yang sudah baik dan mungkin apa yang perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya? Ini gimana nih inginnya Pak Guru? Saya rasa sudah baik ibu itu pendampingan 1 sampai 4. Mungkin nanti harapan saya di pendampingan kelima itu tentang apa itu? Sharing dari yang saya laksanakan selama satu bulan sebelumnya itu, kemudian apa yang akan saya rasakan mendekati lokakarya yang selanjutnya itu mungkin saya dapat mendapatkan inovasi masukan dari Bu Fitri bagaimana yang harus saya laksanakan dan apa yang harus saya lakukan itu supaya nanti dapat mendapatkan inovasi yang baru. Luar biasa Pak Bil versi akhirnya nih. Jadi mungkin untuk yang menarik dari ini tadi, saya selaku PP mendampingi Pak Guru di kelas ketika pembelajaran, kemudian bisa sharing dan mengevaluasi bagaimana Pak Guru melakukan pembelajaran di kelas. Dan sedikit masukan juga dari mungkin kedepannya mungkin dalam pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi. Jadi untuk P5 inginnya nanti setiap permasalahan 1 bulan ke depan ini nanti bisa kita sharing lagi bagaimana mencari solusinya. Terima kasih untuk waktu hari ini. Karena sudah siang, saya mohon. Terima kasih banyak Bu Fitri untuk bimbingannya hari ini dan masukannya, semoga dapat menjadikan saya menjadi lebih baik lagi.